Seorang muslim wajib yakin tentang benarnya janji Allah. Ustaz, saya sudah sholat, udah wudhu benar, udah hadap kiblat, udah masuk waktu, udah tutup aurat, udah coba membaca bacaan yang benar, gerakan yang benar. Sahkah sholat saya? Saya jawab sah. Harus yakin. Nggak boleh kita ragu. Diterima gak ya? Loh, diterima. Sudah kita ikutin syaratnya kok. Allah beda, bukan seperti pimpinan perusahaan kita. Dan itu. Yang bisa mungkin kalau dia tidak suka, dia kemudian tidak terima. Nggak ada ceritanya dalam hukum Allah, tidak ada itu. Gitu kan? Sebagaimana kita tidak boleh ragu orang yang berbuat dosa pasti dihukum. Nggak ada toleransi dalam masalah itu. Sedangkan dia tobat saja ada pembersihannya. Kan gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus, tapi tinggal kita amalkan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau saya tahu pasti sudah jelas-jelas saya diperlihatkan pahala amal sholat, amal ibadah saya 2 rakaat saja, saya akan sujud syukur. Artinya memang saya tidak bisa lihat itu, tetapi kita harus yakin bahwasanya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asal kita penuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana menurut Ustaz perihal kebijakan pemerintah untuk membatasi kesempatan haji sekali dalam seumur hidup? Ini memang sebenarnya kalau yang saya tahu keputusannya karena kondisi ya. Kondisi memang di Arab Saudi sekarang masjid haram lagi direnovasi dan belum ada ada target penyelesaian, tapi belum pasti kapan, gitu kan. Dan memang dibatasi oleh kerajaan Saudi tentang jumlah orang yang pergi haji. Karena Indonesia ini masya Allah, nah, kalau dibuka pintu haji kita yang paling banyak di sana, gitu kan. Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa ya. Saya masya Allah bersyukur dengan Allah dengan niat yang baik ini. Sampai pernah ada pendeta di Jawa Tengah dianggap gagal berdakwah karena dia bawa banyak bagi hasil, bukan maksudnya dia bawa penghasilannya dari Romawi, dari Vatikan itu untuk dibagi-bagikan ke satu kampung. Ini cerita subhanallah saya dapatkan dari dosen saya yang mengajarkan tentang perkembangan dunia Islam di tingkat 3 kuliah waktu itu di Madinah, tentang Indonesia, tapi kita orang Indonesia tidak tahu kisah itu. Dia ceritakan, dia bilang ada satu pendeta pada saat itu dia mendakwahi Kristen satu kampung dan dia suka membagi-bagikan makanan, beras, segala, sampai karena di situ orang tidak ada yang bimbing, tidak ada ustadznya, jadi sampai masjidnya itu disuruh oleh pendeta tadi untuk dijadikan sebagai gudang, taruh beras, taruh segala, nanti baru dibagi-bagikan supaya mereka tidak pakai sholat, dan mereka lakukan itu. Dan pada saat akan dibagi-bagikan dia panggil ke gereja untuk nyanyi-nyanyi sebentar baru dikasih pembagian. Orang masyarakat jahil tidak tahu, akhirnya mereka ikut saja. Difoto lah itu, dikirim ke Vatikan, dianggap satu kampung ini berhasil masuk Kristen. Ini kisah nyata menurut beliau kan. Jadi saya berani nukil karena beliau insya Allah terpercaya. Dosen saya yang saya sangat hormatin beliau, Dr. Abdullah Mustid ya. Saya tidak tahu sekarang beliau masih hidup atau tidak, tapi yang jelas beliau menyampaikan itu. Intinya pada saat itu beliau bilang dikirimlah berita gembira dari Vatikan ini, dia akan datang mengutus satu utusan yang membawa hadiah. Begitu datang ke sana diperlihatkan, betul nggak ini? Ternyata dikumpulin masyarakat, semua kumpul, gitu kan, hadir. Dan pada saat disuruh nyanyi gereja, mereka bisa nyanyi. Yang datang pakai kopiah hitam, pakai kopiah haji, ada ibu-ibu pakai jilbab. Wah, ini benar murtad semua nih, gitu kan, masuk Kristen semua. Maka kata pendeta, kata yang utusan Vatikannya, coba tanya satu-satu semua masyarakat kampung ini, kita mau kasih apapun yang dia minta. Ada yang minta sapi dikasih, ada yang minta rumah dikasih, pokoknya apa saja dikasih sebagai tanda ini prestasi luar biasa gitu. Menurut dosen saya waktu itu sempat dibagiin kertas, dan mereka memang berpendidikan sekolah, kemudian ditulislah gitu kan apa kemauannya dia. Pada saat itu subhanallah waktu dikumpulin surat, hampir semua menulis saya mau haji. Akhirnya pendeta ini dipecat, tidak berhasil rupanya. Itu salah satu cerita. Artinya orang kita masya Allah kalau soal haji ini ya bagus lah. Anda mau lakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang dengan pesawat. Semisal Anda berangkat jam 18.30 dari Jakarta dan nanti akan tiba di Padang jam 20.30. Apakah Anda perlu melakukan sholat jamak atau qasar untuk sholat isyaknya? Bagaimana cara sholat jamak dan qasar tersebut? Kalau jam 18.30 ini belum masuk maghrib, menurut Anda sudah masuk ya? Sudah 6:30 kan? Ya antum sholat jamak qasar di bandara, di ruangan tunggu. Antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, itu saja. Selebihnya sudah nggak usah, ya. Begitu saja caranya dan biasa qasar. Allahu a'lam. Dan ini sudah pernah saya titik beratkan kan. Jangan sampai antum sudah jelas-jelas mau safar, antum masih belum mau jamak qasar. Ini keliru sebenarnya. Itu keringanan dari Allah SWT, maka lakukanlah. Bolehkah seorang anak untuk mendahului orang tuanya dalam menunaikan ibadah haji, mengingat kedua orang tuanya tersebut sudah mulai uzur?
Sementara untuk berangkat haji bersama tidak cukup biaya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah setelah memberangkatkan kedua orang tuanya, seorang anak tidak punya kesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji di kemudian harinya? Kalau dalam ibadah wajib, harus Anda dahulukan diri Anda. Ya, dalam ibadah wajib harus dahulukan diri sendiri. Walaupun itu orang tua kita. Kita belum haji, orang tua belum haji. Haji sendiri dulu. Kita lebih membutuhkan itu. Orang tua kita kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban bagi beliau. Tapi kalau kita punya kemampuan, wajib buat kita. Nggak boleh, kita dahulu kita sudah pernah haji, baru hajikan orang tua kita. Masalah nanti ada rezeki kita itu Allahu alam, Allah lebih tahu, gitu kan? Kita mungkin pergi haji sana bisa berdoa, mendoakan orang tua supaya bisa haji, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau yang belum tahu informasi kan atas Saudi yang ada di Menteng, saya tidak tahu alamatnya Jalan Banyumas nomor berapa itu ya. Tapi kalau antum sampai di Masjid Sunda Kelapa, coba tanya mana atas agama Saudi, di sekitar situ pokoknya tempatnya. Di situ tuh ada program oleh kerajaan Saudi setiap tahun memberangkatkan kalau tidak salah 200-300 orang gratis haji. Tapi syaratnya belum pernah haji, apalagi kalau orang tidak mampu. Laporin orang tua antum di sana, silahkan bawa informasinya, gitu kan. Tapi harus pakai nama lembaga ya. Jadi coba cari nama yayasan, masjid, lalu rekomendasikan, insya Allah bisa berangkat haji gratis, semua ditanggung dari tiket pergi sampai pulang. Tiap tahun itu ada. Tiap tahun, gitu kan. Apa bedanya haji dengan umroh? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Umroh adalah ibadah kecil, ibadah sunnah. Sama antum tanya, apa bedanya antara sholat duhur dengan qobliyah duhur? Qobliyah duhur sunnah, duhurnya wajib. Begitulah umroh dengan haji. Haji wajib, ya, lebih besar pahalanya tentunya. Apakah semua nabi juga berhaji? Allahu alam. Saya tidak tahu kalau itu. Apakah semua nabi memang punya syariat haji? Nggak tahu. Tapi yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, syariat haji pertama kali di zaman Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Ibrahim belum pernah ada ibadah haji, karena rangkaiannya tadi adalah dari kejadian-kejadian keluarganya Ibrahim alaihissalam. Saya sudah panjang lebar ceritakan tadi. Jadi kalau kita ambil dari riwayat-riwayat itu, berarti sebelum Ibrahim tidak ada haji, kan gitu. Setelah Ibrahim baru ada. Bolehkah mengganti kain ihram jika kotor? Boleh, tapi dengan ihram lagi tentunya. Kalau laki-laki punya cadangan kain ihram, kalau perempuan boleh baju apa saja, yang penting dia niatkan ihram, jadi nggak masalah. Masya Allah, sampai sekarang pertanyaannya semua bagus masalah haji. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudnya? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan. Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang,
Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disembang-sembang siurkan yang tidak benar. Saya melihat Ustadz di TV bersama Ustadz yang suka mengadakan zikir berjamaah. Apakah Ustadz sudah sefaham dengan beliau? Kalau tidak, apakah Ustadz sudah di apa ini? Saya tidak jelas. Apa ini? Apa yang salah dengan apa yang beliau lakukan? Jadi memang saya diundang oleh beliau untuk ceramah, gitu kan? Diundang oleh beliau ceramah, dan beliau waktu mengundang saya ke masjidnya, dan beliau sempat memanggil saya di ruangan khusus di masjidnya dan mengatakan, dia panggil saya abang, dan dia mengatakan, bang, alhamdulillah saya hampir tiap malam ditemanin sama abang. Maksudnya apa? Dia liatin sama dia layar komputernya besar. Dia bilang, ini tiap malam saya nonton ceramah abang tentang dosa-dosa besar. Jadi apa yang antum lihat di sini ini dinonton oleh beliau setiap malam, dikhatam 2 jam. Dia bilang sampai tidur, ikutin semua. Kemudian dia mulai banyak mengambil dari itu, gitu kan. Artinya alhamdulillah orang yang punya nama di Indonesia yang diikuti oleh banyak masyarakat awam bisa mengikuti pengajian-pengajian yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukankah itu satu hal yang positif? Banyak orang subhanallah menganggap kalau ada orang seperti itu dimusuhin, dijauhin. Ini pemahaman dari mana ini? Gitu kan. Ini aset-aset umat yang harus didakwain, diluruskan, dirangkul, bukan malah dimusuhin. Gitu. Apalagi yang beliau lakukan itu adalah khilaf diantara ulama tentang boleh berzikir keras suara atau tidak. Itu kan khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan itu perbuatan bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada, seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah ada hadisnya, gitu kan, tidak boleh mutlak disalahkan 100%, kan begitu. Jadi bukan apa yang dilakukan, sembah kuburan, enggak kan, enggak ada sesuatu yang Allahu a'lam. Menurut saya secara pribadi, kalau ada orang menyorotin perbuatan saya itu dianggap negatif, itu hak dia, silakan saja. Tapi kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebuah kesalahan. Apalagi pada saat saya datang, beliau datang menjadi moderator, kemudian beliau membiarkan saya berbicara, menyampaikan banyak sekali masalah hukum syar'i. Alhamdulillah sering kali konsultasi, sering bicara, ada sesuatu yang negatif. Dan saya melihat itu adalah satu hal yang positif. Saya melihat kehidupan beliau sehari-hari juga sangat bagus. Saya pertemukan keluarga saya dengan keluarganya, dan Masya Allah sangat baik, gitu kan. Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang, saya tidak melihat hal yang riskan berhubungan dengan masalah kerusakan akidah atau apa. Tidak ada sesuatu yang fatal di situ. Hanya karena masalah zikir, dan zikir itu di awal-awal acara, setelah itu baru masuk kepada ceramah. Mayoritas ceramah kan gitu. Baik, kadang-kadang subhanallah orang lupa, dia lupa menangkap maslahat besar, ya, dan dia tunda itu gara-gara masalah kecil, gitu kan. Nggak bisa, ini pemahaman fikih yang harus difahami dalam masalah ini. Bagaimana penabusan tentang perang di Yaman sudah saya jelaskan. Peperangan ini peperangan yang positif dan memang semestinya terjadi. Allahu alam. Nah, memang tidak layak lagi orang-orang itu dibiarkan, karena mereka, kalau antum mungkin tidak tahu, ya, tidak faham apa yang terjadi di Yaman. Pemerintah kita banyak yang tidak faham. Orang-orang Indonesia banyak tidak faham apa yang terjadi di sana. Mereka membakar masjid ratusan, membakar Quran, membunuh kaum muslimin. Dai-dai banyak dibunuh, para ulama. Tidak diekspos itu. Yang diekspos adalah penyerangan Saudi. Disorotin negara Wahabi menyerang, inilah dan itulah. Ini ketidakfahaman, gitu, ketidakfahaman saja. Menanggapi jawaban Ustadz pertanyaan Rabu lalu mengenai boleh tidak kita mendonor organ tubuh kita apabila sudah meninggal, maka sebaiknya jangan. Lalu apabila salah seorang keluarga mengalami masalah penyakit kronis hingga butuh transportasi ginjal, apakah kita boleh mendonorkan ginjal tersebut? Apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan transplantasi, ya, organ tubuh? Saya tidak pernah bahas minggu lalu ini. Ini sudah lama saya bahas. Seingat saya minggu lalu nggak pernah bahas masalah organ-organan ini. Jadi Allahu alam, yang saya tahu memang jangan. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada hak seseorang manusia
mengeluarkan anggota tubuhnya diberikan kepada orang lain, kecuali yang memang sifatnya refill, terisi ulang, darah didonorkan, kita makan bisa kembali. Tapi kalau ginjal, mata, telinga, apa hak anda mencabut itu? Badan ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah keluarga kita membutuhkannya, kalau tidak bisa memang mau diapain? Memang tidak bisa, serahkan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Bukan berarti tidak, tapi memang tidak bisa. Yang saya tahu itu, kalau anda memang punya pendapat dari ustadz lain yang memang anda bisa pegangin, yang memang membolehkan, silahkan saja. Saya tidak melarang masalah itu. Boleh nggak apabila sholat membaca surah pendek berulang? Misal rakaat pertama dan kedua kita membaca surah An-Nas misalnya. Sebaiknya jangan diulangi surahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengulangi surah dalam dua rakaat yang bacaan yang sama. Misalnya rakaat pertama, rakaat kedua, An-Nas, dua-duanya itu tidak pernah disebutkan dalam riwayat. Tapi boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surah. Itu Nabi SAW lakukan. Pernah beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar, beliau membaca 5 surah sekaligus, gitu kan? Al-Baqarah sampai An-Nisa. Bacaan tahiyat yang benar seperti apa? Apakah boleh ada bacaan salawatnya? Karena ada yang bilang tidak boleh ada tambahan salawat. Ada salawat. Siapa yang bilang tidak ada? Ada kan? At-tahiyatu lillah wassalawat sampai selesai, kemudian kita membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya kita membaca salawat. Ada salawatnya, itu riwayat sahih. Bisa kembali kepada buku panduan sifat salat Nabi yang sering saya bawakan itu, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Katanya disarankan berbanyak doa saat sujud terakhir. Apakah benar? Bacaan seperti apa? Ataukah boleh mengucapkan doa secara umum saja yang kita minta? Boleh saja, dan bukan di sujud terakhir, di semua sujud. Karena sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya akhwat yang bisa dikatakan sudah cukup umur untuk menikah, 30 tahun. Tadi saya sudah bilang jangan tanya menikah. Dan saya juga ingin segera menikah. Hah, siapa ini? Siapa yang siap nih? Namun hingga saat ini belum ada jodoh yang didekatkan oleh Allah. Alhamdulillah bulan lalu saya sudah memutuskan untuk berhijab sebagai bentuk kepatuhan saya kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya untuk bersabar menghadapi hal yang ya Pak Ustaz, apa ini? Karena saya kadang sering banyak berpikir apa yang salah dengan saya, ditambah lagi banyak tekanan dari orang tua, terutama ibu saya. Saya sangat ingin membahagiakan beliau, tapi kadang saya bingung bagaimana menyikapi sikap ibu saya yang selalu menekan saya sampai-sampai pernah jatuh sakit karena memikirkan saya. Kadang saya jadi berpikir untuk kabur dari rumah karena saya tidak mau jadi beban orang tua, karena saya belum menikah hingga saat ini. Saya tidak ngerti nih, ibunya larang nikah maksudnya. Kalau ibunya larang nikah, tidak ada haknya beliau melarang nikah. Nikah kan sunnah Nabi SAW, perintah agama, nggak boleh orang tua melarang. Dan anda kalau sudah kedatangan laki-laki yang sudah jelas dalam agama dikatakan yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, itu kan jelas. Nah itu maka dinikah, maka terimalah nikahnya, gitu kan? Disuruh terima nikahnya, maka nikah saja. Subhanallah, semua orang biasanya diberikan sinyal, ya diberikan sinyal. Kalau memang ada sinyal datang, anda terima dan istikharah. Kalau juga belum datang, tidak ada masalah. Itu bukan satu beban, tidak usah jadi beban gitu. Karena memang itu adalah sebuah kejadian di muka bumi ini. Tapi setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan ya, tidak ada orang yang tidak ada jodohnya. Saya yakin pasti dalam kehidupan anda pernah terlintas ada orang yang berusaha untuk menikahi anda, tapi mungkin ada hal-hal yang jadikan sebagai bahan pertimbangan. Cobalah lebih peka dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah orang tua anda atau ibu anda menahan anda untuk tidak menikah, itu tidak ada hak beliau di situ, tidak boleh. Dan kalau anda tetap menikah berarti bukan berarti durhaka, ya, bukan berarti durhaka. Bagaimana cara menjaga sholat untuk khusyuk? Bolehkah diulang-ulang jika merasa tidak khusyuk? Nggak boleh. Khusyuk ikuti rukun dan syaratnya, gitu kan? Ikuti wudunya benar, gerakannya dengan tumaknina, bacaannya dengan tenang, itu khusyuk. Konsentrasi maksudnya khusyuk itu. Ya bagaimana sih kita konsentrasi? Bagaimana antum pada saat lagi lapar atau lagi makan ayam sama sambal, bagaimana caranya untuk konsentrasi? Jangan bayangkan makanan lain. Kalau bayangkan kambing, sapi, semua tidak enak nanti ayamnya, gitu kan? Konsentrasi, makan di situ, fokus. Kalau orang lagi menikah, berhubungan biologi sama istrinya, jangan bayangkan wanita lain. Tidak mungkin dia fokus, ya memang begitu, konsentrasi. Dan itu bagian daripada zina yang dilarang, gitu kan? Contohnya, seperti itulah kalau sholat, jangan bayangkan yang lain. Tepis semua godaan syaitan, karena setiap kita sholat, setiap kita ibadah pasti terlintas godaan syaitan. Kita boleh tolak. Kita punya hak untuk tolak. Tentu kiat-kiatnya banyak yang mengikuti syarat dan rukun. Kemudian juga sadar kalau ada syaitan yang akan menggoda, dan jangan terima
opsi-opsi. Setan kan terus menyerang ya, ingatin kunci yang hilang kita tolak, diingatin janjian ditolak, kita diingatin pertengkaran kita tinggal tolak aja. Selama kita tidak iyakan berarti kita tetap dapat pahala maksimal. Karena tidak mungkin kita mengatakan tidak ada godaan syaitan, nggak mungkin. Dalam semua ibadah pasti akan ada godaan syaitan. Apakah jika terlintas pikiran kotor sholatnya tetap sah? Tetap aja, tapi kenapa harus ada pikiran kotor? Apakah sholat subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kunut? Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak. Dan beliau pernah kunut subuh itu pada saat kunut nazilah, ya, di mana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat oleh beberapa suku Arab yang berkhianat, ya, yang berkhianat. Masalah riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut, ya, ini pada waktu subuh sampai beliau meninggal, ini dilemahkan oleh para ulama karena ada beberapa rawinya yang memang dinilai lemah oleh para ulama. Tapi ini bukan satu hal yang harus diperselisihkan, ya. Allahu alam. Saya tetap melihat seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau tidak menjadikan itu sebuah permasalahan. Kalau antum masuk ke masjid lagi kunut, antum kunut saja bersama mereka, ya kan gitu. Sampai Imam Ahmad mengatakan siapa yang sedang sholat dan imamnya kunut dan dia tidak mau ikut, maka sebaiknya nggak usah dia sholat berjamaah. Artinya ikut saja. Imam Ahmad yang mengatakan melemahkan hadis tentang kunut subuh, beliau mengatakan kalau sedang sholat bersama imam yang kunut, kunut saja. Dan yang tidak mau kunut tidak usah ikut sholat berjamaah. Artinya lebih baik kunut, ikut saja, gitu kan. Itu pendapat Imam Ahmad yang memang melemahkan hadis tersebut. Jadi ini bukan hal yang harus diperselisihkan. Bahkan tetap sholat subuh, jika bolehkah tetap sholat subuh jika ketika bangun tidur sudah lewat waktu subuh, misal jam 6, tetap saja. Apakah sholat asar jika karena ada udur boleh diqadha di waktu maghrib? Udurnya seperti apa dulu? Nah, tidak ada udur sebenarnya, ya, tidak ada udur. Karena sholat itu tetap harus dilakukan dalam keadaan apapun. Sedangkan lagi berperang, berkecamuk perang, kita lagi bacot-bacotan sama musuh. Waktu masuk sholat semampunya dengan isyarat mata pun. Lagi di bus, di kereta, duduk sholat. Tidak ada air tayammum. Nggak ada udur apa kira-kira? Kita nggak dapatkan celah udur di situ, ya. Allahu a'lam. Kecuali memang mungkin udurnya pingsan. Ada orang pingsan di waktu duhur, dia bangun sadar setelah maghrib. Allahu a'lam. Itu berarti memang keadaan tidak sadar, lain. Ini teman-teman jangan tanya lagi masalah sholat, ya, ini lagi haji nih, masalah haji. Bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa islami? Sudah berapa kali saya jawab ini. Musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran, nggak bisa, ikhwah dan akhwat sekalian. Antum sekali buka pintu musik, pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum, nggak bisa. Sudahlah, alihkan ke Quran. Kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran, dari surah ke surah, dari suara syekh ini ke syekh ini? Kenapa? Apa masalahnya? Setiap huruf dapat pahala. Minimal antum dengar musik gak ada pahalanya. Minimal sekali. Kenapa nggak alihkan ke Al-Quran? Kan begitu. Jadi nggak usah, lebih baik nggak usah. Oh, nuansa Islami, nggak usah. Quran lebih Islami, gitu kan? Mau dicari Islaminya, Quran lebih Islami, lebih pahala, kan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan dakwah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allahu alam, itu mungkin ijtihad beliau. Semoga Allah ampuni kalau salah, semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, gitu kan. Penyebaran Islam di tanah air Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo lagi. Wali Songo mengadopsi pendekatan secara kultur berdasarkan adat kebudayaan. Misal lahirnya wayang nyanyian Jawa. Pertanyaan, bagaimana dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa ketika kita menyiarkan Islam diperbolehkan dengan cara seperti itu? Jadi kita lihat Nabi SAW, kita kan punya panutan, punya kiai, punya ustadz. Pernah nggak antum dengarkan riwayat dalam sirah Nabi menyanyi? Pernah nggak? Ada riwayat nggak? Lantunin syair aja tidak pernah Nabi SAW. Waktu di perang Khandak itu sahabat pada menyantunkan syair, Nabi setiap mau lantunkan syair nggak bisa. Karena Allah SWT sudah mengatakan, kami tidak membolehkan dia bersyair, gitu kan? Dalam surah Syu'ara memang nggak boleh Nabi SAW. Maka memang dijauhi. Sudah ada Nabi SAW, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar. Tidak pernah ada dinukil kepada kita lagunya Nabi, lagunya Abu Bakar, lagunya Umar, nggak ada, gitu kan? Ikuti dakwah mereka, sudah selesai, udah. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin, gitu kan? Jadi nggak perlu kita nambah-nambah metode dakwah itu. Anak akhwat mau nanyakan bagaimana caranya Ustaz untuk bisa memperbaiki akhlak dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, sedangkan diri ini kadang masih
suka terpancing emosi, gampang marah, dan juga kurang supel. Bagaimana solusinya Ustaz? Ilmu agama, ilmu. Kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan buruk, maka cari tahu ancamannya Allah di sifat buruk itu. Biasa bohong, suka emosi, kan gitu. Apalah ya sifat-sifat buruk. Maka kita tinggal cari ancamannya Allah di situ. Apa sih? Kenapa Allah larang? Oh ternyata orang yang bohong itu diginiin, nanti orang yang riba itu diginiin, orang yang zina itu diginiin. Jadi kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Cara yang terbaik pertama nuntut ilmu dan cari hal-hal yang kita masih belum bisa ubah ancaman Allah di situ apa. Yang kedua, bentuk komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik. Ini selalu saya ingatkan. Berteman dengan orang yang kalau ketemu selalu ngomong masalah pengajian, masalah ilmu, masalah hadis, masalah sabab nuzul, kisah para sahabat dan sahabiat. Ini yang kita temanin. Maka kita akan otomatis terpengaruh, gitu kan? Otomatis terpengaruh dengan teman-teman tersebut. Kemudian lingkungan, tempat kita bekerja, tempat kita biasa interaksi. Cari tempat-tempat yang memang membantu kita untuk itu, supaya kita bisa islami, insya Allah bisa. Ana baju hijrah di tahun kemarin, apakah ada tandanya jika taubat kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda. Tidak pernah ada tanda-tanda taubat itu akan diterima atau tidak. Itu setahu saya Allah Alam tidak ada. Tidak ada masalah itu. Jadi taubat saja, ikuti syaratnya dan yakinlah Allah terima. Begitu saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memilih dua orang tua kandung dan angkat. Saya memiliki dua orang tua dan angkat. Saat ini saya tinggal bersama keluarga angkat saya. Dari kecil saya bersama mereka. Saat ini saya dilema dengan mengurus orang tua angkat saya atau kandung yang lebih utama. Sedangkan orang tua kandung ada di Jatim. Tentu orang tua tetap orang tua kandung. Orang tua angkat kita tetap berbuat baik dengan mereka, gitu kan, semampunya. Tapi tidak boleh meninggalkan orang tua. Kalau orang tua kita pun tidak urus kita waktu kecil, meninggalkan kita, membengkalikan, memukul kita, hukum syar'i atau mereka kafir, hukum syar'i kita nggak boleh meninggalkan bakti dengan mereka, nggak bisa, nggak gugur itu, terpisah ya. Masalah orang tua tidak memberikan haknya anak, dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka nggak boleh, dia juga dosa, nggak bisa, nggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua, tetap saja. Masalah di Jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya, dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat dan kita memberikan yang kita mampu. Tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umrah yang sekian tahun yang lalu ketika sudah ambil mikot pakai minyak kayu putih, lupa untuk bayar dam ketika itu dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khair. Saya mau tanya dulu, atau ini dijawab secara, tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu Anda pakai minyak kayu putihnya sengaja, tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai, maka itu kena dam. Dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji, titipin aja uang. Atau Anda datangin travel mana saja di Jakarta, sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sunnah, datangin, saya pernah harus bayar dam di musim haji, tolong saya titipin ini. Berapa sih dam? 400 real, ini 400 real saya bayar, gitu kan? Itu bisa, kapan saja Anda datangin bisa. Tapi kalau Anda lakukan tidak sengaja, setelah pakai baru sadar, itu tidak ada dam memang, nggak ada dam di situ, tidak sengaja, gitu kan? Apakah boleh berdoa sambil menangis dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdoa di multazam? Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada pernah ada riwayat menjelaskan di multazam boleh orang melakukan bergelantungan, menciumnya atau menempelkan pipi, ini tidak pernah. Tapi memang banyak orang yang melakukan ya. Banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Apa itu dam di dalam haji? Dam itu kurban, disembelihnya kambing karena pelanggaran yang terjadi. Apakah tahallul merupakan sunnah dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu alam kalau tahallul. Saya tidak tahu. Yang saya tahu dari zaman Nabi SAW. Apakah itu dari zaman Ibrahim? Karena tadi rentetan sejarah semua memang tidak ada tahallul. Tidak ada tahallul ya. Jadi yang kita tahu Allahu alam, mungkin ada, saya tidak tahu. Yang saya tahu di zaman Nabi SAW. Apakah menaruh barang ketika hendak sholat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustadz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak sholat perbuatan bid'ah. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah kalau darurat ya.
Misal handphone bunyi mengganggu, maka boleh dipencet, tapi bukan melihatnya, gitu kan. Jadi kalau darurat sekali, karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan, Nabi SAW pernah mengatakan kalau seseorang di antara kalian lagi sholat terganggu dengan ingusnya, atau lendir karena dia lagi batuk, maka sebaiknya dia mengeluarkan ke sebelah kirinya, karena di depannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Ulama mengambil daripada hadis Bukhari ini yang sahih, bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam sholat menyelesaikan itu, tapi sebatas mengingatkan. Makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang, seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah, ditarik tangannya temannya di sebelah untuk merapatkan saf, dibolehkan. Saf kosong dia melangkah, karena hadis Nabi SAW mengatakan langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong, kan gitu. Jadi Allahu alam, kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui, kalau itu darurat maka nggak ada masalah. Darurat, gitu kan, bukan disengaja. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan sholat. Beliau mengatakan kalau orang melakukan gerakan sholat 3 kali secara sengaja, sia-sia, batal sholatnya, kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia, darurat, dia flu berat, netes terus ingusnya, maka dia darurat. Kalau dia tidak mengusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu sholat dia dan bisa mengotori sejadah, maka boleh dia mengusapnya. Ini bukan gerakan sia-sia, karena Imam Syafi'i pun yang paling tegas dalam pembatalan sholat dengan gerakan mengatakan kalau 3 kali sia-sia. Tapi kalau 3 kali itu tidak sia-sia, maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi, jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak iqamah? Adakah bacaan ketika hendak iqamah? Sebagaimana ketika azan, ada azan. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan muadzin pada saat iqamah, karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas qad qamatis shalah, itu beliau membaca aqamahallahu wa adamah, gitu kan. Itu ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya ketahui, Allahu alam. Setelahnya nggak ada doa khusus, karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum pakaian makan, minum atau pakaian haram, maka doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia dizalimi, apakah doanya akan dikabulkan? Karena doa orang yang terzalimi makbul, tetap diterima, walaupun makanan minumannya haram. Tapi kalau dia terzalimi, doanya diterima karena ada indikasi yang membuka dia untuk bisa diterima doanya, masalah dia terzalimi. Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama? Ini apa hubungannya sama haji ini? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang notabene belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak, dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon, gitu kan? Itu boleh. Harga tetap jual Rp10.000. Tapi karena ini pelanggan tetap saya modalnya 7.000, saya turunkan Rp1.000 untuk dia, karena dia rutin belanja atau dia belanja banyak, diskonnya dikasih, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, kalau meletakkan dalam satu produk 2 harga karena konsumennya berbeda. Datang pembeli pertama orang kaya, kita jual 100.000. Pembeli pertama orang miskin, datang kita jual 100.000. Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya, 1.000.000 kita jual. Nggak boleh, karena kita melihat penampilannya saja orang, itu nggak boleh. Berarti sengaja meletakkan 2 harga di satu produk dengan melihat kondisi saja. Tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dia dari niatnya, maka nggak ada masalah. Kami sholat berjamaah 3 orang, satu imam 2 makmum. Apabila satu makmum batal, saya jadi depan belakang. Apa maksudnya? Saya jadi depan belakang ini. Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju? Ya tentu saja. Kalau misalnya batal, makmum di sebelah kita maju, melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari 100 kali? Khilaf di antara ulama, afdalnya minimal, pendapat mengatakan afdalnya 100 kali, tapi kalau mau baca lebih nggak ada masalah. Karena memang tidak dikatakan itu salah, tapi afdalnya 100 kali, karena Nabi SAW baca
100 kali gitu kan. Karena dalam kisah yang Imam Ahmad rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar tanpa batas dalam sehari sehingga semuanya diijabah doanya, itu karena fadilah istighfar yang dibaca lebih dari 100 kali. Apakah benar apabila kita akan memasuki rumah membaca Qul huwallahu ahad ayat 1 sampai ayat 5 Al-Ikhlas dapat menolak kemiskinan penghuninya? Allahu alam. Saya nggak pernah temukan nih. Apakah Qul huwallahu ahad dibaca pada saat mau bangun masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan? Saya tidak tahu. Mohon penjelasan tata cara sholat tahajud beserta zikir dan doanya. Masya Allah, satu buku ini. Kembali ke buku, ada buku penjelasan tentang sholat tahajud dan ada buku kecil kan pustaka Ibnu Umar itu. Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu panjang lebar. Saya jelasin sampai subuh nanti. Ada dua hal yang mengganjal. Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis, haji non kota? Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi, dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalih pemerintah mahramnya. Apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini, dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin perselisihan ulama. Bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? Ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan syarat dia yakin dia bisa bayar. Artinya gini, kita ada income, ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji, gitu kan? Ada seseorang bilang kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar. Tiap bulan kita bisa cicil, nggak ada masalah, karena kita tahu kita bisa bayar. Yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas. Kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset, nggak ada sesuatu, ini tidak boleh. Karena ini berarti masuk memaksakan diri dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu, gitu kan? Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang, kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal, semisal saat mengerjakan tawaf meninggal? Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadah meninggal, atau lagi sa'i meninggal, atau lagi mabit di Mina meninggal, itu sudah sah saja, gitu kan? Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia sudah berhaji? Ya belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsy. Menurut pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya, karena makhluk itu memiliki dimensi tempat. Sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsy, artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat, atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas arsy bukan seperti itu memahaminya, dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama salaf pernah menghadapi kaum yang berpikiran seperti ini? Ini sebenarnya karena keluar dari rel hadis Nabi SAW. Nabi SAW sendiri tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy. Para sahabat juga mendiami masalah itu, dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadis. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arsy sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan tsumma stawa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa manfaatnya mentakwilkan itu? Takwil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita takwilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kan jadi rumit sendiri, gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya nggak usah ditakwilkan. Untuk apa ditakwilkan? Kita imani sebagaimana datang seperti itu. Allah bersemayam, ya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ada lagi yang kembangkan pengatakan kan kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. Berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal, berarti Allah itu ada sebelum singgasananya. Ya gitu kan. Bagaimana memahaminya? Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. Masalah Allah memang awalnya menciptakan qalam, kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsy atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan qalam, lalu Allah suruh tulis, gitu kan. Baik, apakah Allah waktu itu membutuhkan arsy atau tidak? Untuk apa dibahas? Allah SWT zat yang tunggal, yang mampu apapun, gitu kan. Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal, iya, kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke makna lain, karena nanti kita
ya akan mengalirkan kemana-mana karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah gitu kan, sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek apa ini celak Mekah yang bisa mengobati mata, sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya Ustaz. Bukan celak Mekah. Celak yang disunahkan oleh Nabi SAW, gitu kan. Kalau celak yang disunahkan Nabi SAW itu namanya ithmit. Ithmit, alif, tha, mim, dal. Kata Nabi SAW, pakailah ithmit karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata. Ithmit ada dua macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang panas dan ada yang dingin. Biasanya itu dipakai di zaman Nabi SAW. Kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas. Dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah. Jadi kalau antum beli ithmit itu banyak kok, di mana-mana, di Tanah Abang sini banyak, gitu kan. Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi. Bisa dibeli kemudian dipakai, laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan. Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan di antara bulu mata kita, boleh saja, gitu kan. Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan. Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya ithmit. Namanya ithmit. Allahu a'lam. Kami perusahaan jasa digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh membuat website untuk klien yang menjual pakaian wanita yang tidak syar'i, atau penjual atau galeri lukisan atau patung yang menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah? Hubungkan semua pendapatan kita, semua pergaulan kita, semua makanan, minuman, apa saja dengan apa yang Allah bolehkan atau Allah haramkan. Syubhat saja tinggalkan, ragu jangan dilakukan, jangan dilakukan. Kalau masalah hukum menjual baju, kalau kita tahu misal ya lokasi kayak di Saudi, saya kasih contoh saja, di Saudi itu dijual, ada toko jual baju-baju kayak kita banyak, baju-baju perempuan gitu kan, dijual. Tapi umumnya masyarakat wanitanya pakai jilbab semua, pakai cadar kalau keluar. Kalau mereka beli baju itu mereka pakai di rumah sama mahramnya, nggak ada syubhat di situ. Atau misalnya ada seorang memang jual baju secara umum lah, yang beli mungkin ibu-ibu, memang dia pakai di rumahnya, Allahu a'lam, itu mungkin bisa. Tapi kalau kita jual baju, jelas baju ini lagi dipassionkan, ditampilkan siapa, memang sengaja diperlihatkan pahanya, disengaja diperlihatkan ini dengan model baju ini, yang jelas akan ditontonkan seperti itu, kita sudah tahu, maka terlibat. Rezeki di jalan Allah, rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang, nggak usah khawatir, gitu kan. Masih banyak insya Allah jasa yang bisa kita lakukan, gitu kan. Apalagi kalau sampai galeri lukisan dan patung, wah ini lebih parah ini. Kalau baju itu masih mending, mungkin ya, masih setengah-setengah. Pernah beberapa masyayikh ditanya, bolehkah kami jual televisi, gitu kan, elektronik? Jawabannya sederhana. Kalau Anda berada di negara yang mayoritas acaranya bagus, menuntun agama, jual TV itu. Tapi kalau Anda di negara yang begitu orang beli TV pasti rusak, jangan jual. Udah selesai. Artinya kalau, tapi kan saya mau jual, ya sudah silahkan kalau Anda mau jual. Tapi ini sudah jelas. Artinya kita tahu nih kalau dibawa di rumahnya ini sebentar langsung nonton dangdut. Langsung perempuan kelihatan pahanya nih, langsung sinetron cerita bohong-bohong, langsung mengkhayal yang pocong keluar dari kuburan, yang khayal merusak akidah. Terlibat kita di situ, ngapain? Tapi kalau memang di situ acara televisinya kita tahu bagus, gitu kan, ya lain. Teman-teman kita sekarang ada yang pasang parabola, gitu kan, banyak, termasuk teman-teman di Wesal TV sekarang yang TV-TV yang sedang berkembang, TV Islam, mereka jual parabola, tapi mereka jualkan jasa program TV-TV Islam, yang lainnya ditutup. Sekali kalau tidak terbuka lagi, nanti jadi masalah baru lagi. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Yang saya sarankan, kalau Anda mau lebih aman, ya, minta kepada Allah SWT. Profesi saya begini, ya Allah, tuntunkanlah hamba kepada orang-orang yang memang wajar bisa menggunakan jasa hamba. Pakai doa, gitu kan.
Mohon advice mengenai rambu-rambu yang harus kami perhatikan dalam jalan menjalankan bisnis digital agar tetap terjaga secara syar'i. Mungkin ada website atau buku sebagai panduan. Saya belum terlintas sekarang ya, tapi setahu saya insya Allah ya, dengan niat yang baik gitu kan, kita jadikan program. Jadi seperti saya bahasakanlah sederhana. Kalau apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita jadikan sebagai klien kita atau apa yang kita tawarkan proposal atau proyek kita akan berhubungan dengan hal-hal yang ada haramnya atau syubhatnya, jauhi. Larikan kepada hal-hal yang positif. Insya Allah mudah-mudahan akan ada jalan keluarnya. Tentu saya tidak bisa rincikan karena tidak terlintas di benak saya sekarang. Tapi cukuplah ya. Kita firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, kecuali mereka memulai dengan diri mereka sendiri. Insya Allah Allah bukain tuh jalan. Kita stopkan dulu yang haram. Seperti gini, kalau rumah kita lagi bocor, temboknya lubang, angin kencang masuk, apa yang kita lakukan teman-teman sekalian? Ambil selimut agar tidak kedinginan atau tutup lubang supaya anginnya nggak masuk? Hah? Tutup lubang. Ini ada jalan nih, kira-kira kalau saya bergaul sama fulan saya bisa terpengaruh, itu lubang. Jangan bilang enggak, saya tetap istiqomah dengan penampilan saya, dia juga dengan penampilannya, saya tidak akan terpengaruh. Enggak, itu sama dengan kita pakai selimut saja. Selimutnya bisa ditarik sama dia itu, mungkin ditarik dengan kasar atau ditarik pelan-pelan sampai nanti tidak pakai selimut. Baju kita pun bisa dibuka sama dia, tapi kalau ditutup lubangnya nggak bisa. Tutup, maaf ya, saya nggak sejalan dengan kamu. Emang begitu, to the point. Ini masalah keimanan, tidak boleh main-main. Pendapatan sama, apa saja, penawaran proposal, proyek, cari klien kita baru, nasabah lah, macam-macam, apa sajalah istilahnya. Maka saran saya adalah pertemukan dengan ini halal atau haram. Konsultasi sama para ustadz bisa tentunya. Saya lagi tawarkan di sini, saya lagi tawarkan di sini. Bisa saja. Nah, saya tahu ada satu orang murid saya, dia desain grafis. Ya. Dia sering tawarkan dulunya sebelum faham ikut pengajian, macam-macam yang ditawarkan kemana-mana gitu. Bahkan ini luar biasa nih, ya, kemana-mana desainnya dia. Mungkin sudah sampai ke diskotik lah, kemana-mana lah, ya, perbuatan maksiat. Faham agama ditinggalkan. Ini apa solusinya nih? Siapa yang bisa kita kasih desain grafis nih yang nilainya tinggi? Taubat dulu, tutup dulu temboknya. Allah kasih jalan keluar. Yakin dengan itu sambil berdoa. Subhanallah, ada mungkin kevakuman sebulan 2 bulan, setelah itu mulai berpikir. Terpikir ada perbankan syariah, mungkin bisa kita tawarkan nih. Masuk tuh, buat katalognya, brosur-brosurnya, buat ini, buat itu. Ternyata satu dibuka, terbuka yang lainnya tuh. Belum ada sekarang hotel syariah, belum ada ini, ada itu, kemudian belum pesantren-pesantren yang sampai sudah kesulitan. Saya kedatangan juga 2 orang pengusaha muda, Masya Allah. Sekarang saya isi pengajian di pabriknya, pabrik pembuatan karpet itu. Kalau saya bahasakan karpet yang Anda sedang dudukin nih, pemiliknya ini, pabriknya datang kepada saya, duduk kepada saya, Ustaz, yang satu dulu pernah kerja di bank, berhenti, yang satu pernah apa gitu, saya tidak ingat, tapi Masya Allah, mereka sepakat keluar, coba kembangin bisnis karpet. Kadang-kadang kalau saya Ustaz, ini penawaran karpet ini banyak nih, hotel bintang 5 lah, apalah, diskotik lah, banyak macam-macam ini penawaran karpet, mewah-mewah, pendapatannya besar. Jangan akhi, saudaraku, jangan buka pintu haram. Allah mudahin. Coba masjid, coba ada yang lain, nanti Allah bukain tuh. Sampai sekarang dia bahasakan sama saya, alhamdulillah Ustaz, saya buka masjid saja sampai sekarang antri, saya susah layanin, sampai buka 2 tempat pabrik, sudah susah saya layanin, gara-gara saya tahan dari itu hari Ustaz larang, saya tahan, saya nggak mau. Sekarang Allah bukain, saya keselepotan sendiri. Proyek untuk nyiapin karpet masjid saja sudah kadang-kadang antri 2 bulan 3 bulan baru dikasih.
meninggalkan sesuatu, tutup dulu pintu yang haram itu, nanti Allah alirkan tuh, gitu kan. Jangan anginnya dibiarin cuma pakai selimut tadi, nggak bisa. Allahu a'lam. Pada hari Ahad yang lalu kami melihat ada parade tauhid dengan turun ke jalan-jalan diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Apa hukum syariat atas parade atau konvoi seperti ini yang menyebabkan kemacetan? Kalau tidak ada unsur politik, ini saya sudah sering ditanya sebelum terjadi, malah tidak ada unsur politik, tidak ada maslahat pribadi, murni memperlihatkan kekuatan muslimin, tidak apa-apa. Pendapat saya pribadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kalau ada unsur politik, ada unsur maslahat pribadi, jangan, gitu kan. Seperti orang memang demo karena parpol tertentu, itu lain. Tapi kalau memang murni memperlihatkan kekuatan muslimin di saat sekarang ini, memang kalau saya melihat pribadi ada keprihatinan terhadap pemerintahan kita, gitu kan, keprihatinan terhadap negara ini. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, banyaknya pelanggaran agama, dan umat Islam ini seperti dilihat sebelah mata. Jadi umat Islam ada yang marah-marah pun dianggap biasa, karena nggak ada yang menguasai media. Ngoceh-ngoceh di luar sana, seperti orang ini, orang lagi main bola di lapangan bola, orang Islam ini teriak dari lapangan luar, oi, nggak ada gunanya, biar habis suaranya, nggak didengar. Nah ternyata dengan menunjukkan kekuatan muslimin, tidak ada masalah politik, kita ini sebenarnya kuat loh masanya, cuma kita belum berbicara, misal, itu lain. Allahu alam, saya tidak melihat ada masalah di sini, kecuali saya bilang tadi ada hal-hal yang buruk gitu. Kalau masalah kemacetan ya mungkin saja bisa, tapi kan minta izin sama pemerintah. Dan ini bukan untuk setiap demo ya, saya tidak mendukung demo-demo. Kalau demo-demo yang sampai merusak, membakar, itu semua tidak ada, sama sekali tidak saya dukung. Tapi yang khusus masalah parade menunjukkan kekuatan Islam, parade tauhid, artinya sekarang ini lagi menginternasional ya, gitu. Orang-orang memberikan isyarat dengan tauhid, Allah satu, gitu kan. Seperti itulah. Jadi itu lagi di demo, lagi dikampanyekan lah istilahnya. Tidak membawa nama organisasi, nama apa, tidak ada, lintas semua itu. Maka Allah alam, saya lihat kalau tidak ada masalah pribadi, insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Apakah mengusap muka setelah sholat ada contohnya dari sahabat atau tidak dilarang Rasul? Tidak pernah ada contohnya. Jadi ibadah itu sifatnya tauqifiyah namanya. Tauqifi itu berhenti sampai ada dalil yang membolehkan. Itu ibadah. Kita nggak boleh lakukan satu ibadah sampai ada dalil yang mengatakan kerjakanlah. Beda dengan muamalah. Muamalah itu seperti perilaku kita sehari-hari lah ya. Boleh kita kerjakan sampai ada larangan. Kita mau cocok tanam buah apa saja, boleh. Muamalah itu, gitu kan? Sampai memang ada larangan. Oh tapi pohon ini nggak boleh ya. Pohon yang bisa menghasilkan ganja misalnya nggak boleh. Yang lain berarti boleh. Tapi kalau ibadah, sholat, puasa, apa saja ibadah kepada Allah, itu nggak boleh kecuali harus ada dalil dulu baru dikerjakan. Namanya tauqifiyah. Yang saya tahu tidak pernah ada disebutkan dalam hadis Nabi, dalam sifat sholatnya Nabi SAW, habis sholat beliau mengusap wajah. Itu tidak pernah ada. Sama halnya juga dengan membalikan telapak tangan ke kanan dan ke kiri. Apakah menambah kata Sayyidina ketika bersalawat hal yang baik dan diperbolehkan? Ini kalau di dalam lafadz khusus yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak digunakan Sayyidina. Seperti misalnya salawat pada saat lagi sholat tahiyat, memang lafadz hadisnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, begitu. Banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita di Asia lah secara umum ya, kita merasa tidak menghormati orang tua kalau panggil namanya, gitu kan. Itu tradisi kita, positif saja. Tetapi tidak boleh kita pukul rata, ini berarti harus seperti itu. Karena di zaman Nabi SAW pada saat wahyu turun, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Hadis sahih itu, gitu kan. Jadi memang Nabi SAW ajarkan salawatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya begitulah salawatnya. Itu tidak mengurangi kadar Nabi SAW sama sekali, gitu kan. Kalau di luar lafaz-lafaz khusus yang Nabi sudah tunjuk, misal kita hanya sekedar lagi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad, Tuan kami Muhammad, tidak ada hubungannya sama baca salawat, sholat yang sudah ada lafadznya ya, itu masih dibolehkan oleh para ulama, masih dibolehkan. Tetapi perlu kita tahu,
Nabi kita Muhammad SAW lebih suka kalau dipanggil Nabi dan Rasul. Lebih suka. Makanya kita temukan hadis-hadis qala Rasulullah, qala Nabiyyu. Enggak pernah ada kan qala Sayyidina. Pernah? Enggak pernah Sayyidina. Karena Nabi itu dan Rasul lebih tinggi daripada Sayyid. Sayyid cuma tuan. Semua orang bisa diberikan julukan tuan, tapi tidak semua orang julukan Nabi dan Rasul. Gunakan kata Nabi dan Rasul. Kata Nabi SAW, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa, tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu lebih baik. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiyuna, Rasuluna. Itu lebih baik, lebih tepat. Bagaimana caranya sabar menahan kebiasaan buruk, yang mana kebiasaan itu dapat menjerumuskan ke neraka. Jadi kalau anda mau meninggalkan sebuah perbuatan salah, saran saya mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Ada seseorang terbiasa bohong, gimana caranya supaya saya tinggalkan bohong? Maka yang paling efektif mengalahkan semua pembicara di depan mata kita yang akan menasihati, walaupun dia seorang raja atau presiden atau orang tua kita, adalah mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Karena wahyu itu menyentuh hati. Oh, orang dusta ini diapain nih? Nanti lidahnya dipotong, dikasih timah panas. Siksaannya apa tuh? Di alam barzah dan di neraka. Orang riba diapain? Orang zina diapain? Durhaka sama orang tua diapain? Saya sarankan teman-teman ikutin. Ada ceramah saya 100 lebih itu dosa besar di YouTube. Dosa besar. Setiap dosa kita bahas sekitar sejam 2 jam. Panjang lebar dijelaskan, gitu kan? Maka cari tahu di situ dengan dalil-dalilnya, diapakan, hukumannya apa. Kita akan tinggalkan tuh. Sama bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau mau rajin ibadah, cari tahu janjinya Allah di ibadah itu. Kalau bapak ibu mau rajin sholat malam, sebelum tidur cari tahu apa janji Allah di sholat malam tuh. Oh, ternyata kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, Allah menerima hajat orang-orang yang punya hajat, Allah tolong orang yang minta tolong, Allah ampuni orang yang minta taubat. Ada sesuatu yang kita dapatkan, cari tahu janjinya Allah. Bahasa ceramahnya itu adalah fadilahnya. Setiap mau ibadah cari fadilahnya, kita akan termotivasi. Setiap kita berbuat dosa, baca ancamannya, kita akan tinggalkan dengan izin Allah. Kalau kita sholat berjamaah, setelah imam bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, apa kita sebagai makmum tepat membaca juga atau langsung Rabbana walakal hamd? Pendapat yang dipegang ini khilaf di antara ulama ya, tapi yang disampaikan oleh Syekh Jibrin rahimahullah, salah satu ulama yang fokus memang menulis buku tentang secara rinci sifat sholatnya Nabi itu, beliau mengatakan khusus kalau sholat berjamaah dan imam sudah mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya, maka makmumnya langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya kalau Nabi SAW mengatakan Sami Allah liman hamidah, maka para sahabat langsung mengatakan Rabbana walakal hamd, tidak mengatakan lagi Sami Allah liman hamidah. Khusus itu saja. Tapi takbirnya Allahu Akbar itu semua tetap dibaca oleh makmum. Wanita yang pulang dari safar, apa tetap disunahkan sholat sunnah di masjid dekat rumah atau di rumahnya? Tentu di rumah, tetap lebih afdal di rumah. Tapi kalau dia khawatir kelupa, ada seperti sekarang alhamdulillah ya, di bandara musola banyak, tempat uduknya laki-laki sama perempuan dipisahin. Kalau mau menjalankan sunnah sholat ini, karena memang disunnahkan setiap datang dari safar langsung sholat 2 rakaat sebelum ke rumah, ketika sebelum ke rumah. Kalau ditermudahkan alhamdulillah. Kalau lupa atau wanita tak khawatir fitnah, boleh di rumahnya, kata sebagian ulama, gitu kan. Tapi kalau dia mau lebih baik, tentu dia cari tempat sholat ya, terdekat. Alhamdulillah saya bilang tadi kita sangat mudah ya, di terminal, di stasiun, di bandara, banyak sekali musola tersiapkan gitu. Adakah batasan apa ini? Berapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf ain? Maksudnya apa Ustaz? Oh, ada batasan beberapa ayat dalam Al-Quran dengan huruf ain. Maksudnya apa Ustaz? Huruf ain itu biasanya untuk berhenti. Ada shod, ada ain, ada apa lagi ya? Ada beberapa huruf-huruf itu. Mungkin ya.
Ya, jim, qaf. Perintah sujud maksudnya memperbanyak sujud atau melamakan sujud dengan banyak berdoa. Tentu memperbanyak sujud, memperbanyak. Sebab sujud kan macam-macam. Kalau lagi sholat kita sujud perlama, ya masuk di situ. Kalau kita lagi terima berita gembira ada sujud syukur. Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, begitu menerima berita gembira beliau langsung hadap kiblat, langsung sujud. Dan ini tidak harus wudu, tidak harus suci. Sujud syukur itu boleh dalam kondisi tidak suci. Dengar ayat tilawah itu juga tidak harus suci, boleh langsung sujud. Wanita haid boleh sujud tilawah kalau dia dengar. Berarti di sini bukan hanya sekedar memperlama, lama adalah melengkapinya, melengkapkan sujud, tapi memperbanyak di sini adalah arti kata setiap ada kesempatan dilakukan. Bolehkah kita membuat daftar doa penting untuk kita baca di waktu-waktu yang mustajab, dan kapan sajakah waktu-waktu mustajab itu? Boleh saja, boleh, dan kita doakan, kita bisa sampaikan hajat kita. Kalau waktu mustajab cukup banyak. Pertama sepertiga malam, yang kedua pada saat hujan. Sepertiga malam ini 2 jam sebelum subuh ya. Sesuai dengan hadis Bukhari tadi sudah saya jelaskan. Pada saat hujan lagi turun, kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, pada saat hujan turun di Madinah, berdoalah karena rahmat Tuhan kalian sedang turun. Musafir, kata Nabi SAW, orang yang jarang ditolak doanya adalah musafir. Ditambah lagi yang keempat adalah orang yang puasa, orang yang sedang puasa. Ini digabung oleh Nabi SAW. Kemudian juga antara azan dan iqamah itu juga termasuk diijabah doa, mustajab doa. Kemudian pada saat perang lagi berkecamuk di kancah peperangan, itu juga doa. Orang yang terzalimi, itu juga doa, gitu kan. Dan Allah alam ada yang memasukkan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini pada saat orang sedang haji ya, Mina, Arafah, Muzdalifah, ada sebagian yang memasukkan itu. Untuk lebih jelasnya saya sarankan bapak atau ibu yang bertanya ini buka di web saya di www.khalidbasalamah.com, ketik judulnya Dahsyatnya Doa. Dengarkan 2 jam saya ceramah di situ, dan itu di akhirnya saya sebutkan waktu-waktu mustajab doa, gitu kan. Dan jenis-jenis doa pilihan. Ada beberapa yang saya sebutkan di situ. So, saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengenakan baju merah. Baju merah yang bagaimanakah yang dilarang? Ini karena saya lagi pakai baju merah pun. Jadi yang dimaksud itu adalah baju menyolok. Nabi SAW tidak melarang baju merah secara khusus. Baju merah yang nyolok, ya, nyolok itu dalam arti kata bisa dia langsung menarik perhatian seseorang yang membuat memang orang langsung menilai negatif, gitu kan? Atau malah kalau perempuan bisa mengundang syahwat, gitu kan? Jadi itu yang dimaksud merah yang dilarang. Karena Nabi SAW menggunakan baju merah. Dalam hadis Bukhari, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya pernah lewat di depan rumah Nabi SAW, saya temukan saya menemukan bulan purnama. Saya lagi menyaksikan bulan purnama di depan rumah Nabi SAW suatu malam, gitu. Lalu kemudian saya melihat bulan itu sangat indah. Lagi saking indahnya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Tiba-tiba suara pintu rumah Nabi SAW kedengar. Dia dibuka. Lalu saya lihat Nabi SAW keluar, baru selesai mandi, menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang dan menggunakan jubah berwarna merah. Hadisnya begitu, hadis Bukhari. Maka saya melihat ke arah Nabi SAW, saya menemukan Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Gitu kan? Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW menggunakan baju merah dan ada garis hitamnya. Tapi yang Allah alam yang saya tahu di sini adalah baju merah yang menyolok. Bagaimana hukumnya membunuh semut, baik disengaja maupun tidak disengaja, berdosakah? Lalu bagaimana jika semut itu menggigit tubuh kita, lalu kita tepuk mati, salahkah kita? Dulu ketika kecil saya suka bermain membunuh semut dengan kaca pembesar, atau membunuh semut yang ada di buah rambutan yang merumuni makanan, menyiram minyak kawanan semut yang ada di lantai rumah. Apakah nanti di akhirat saya akan dibalas? Lalu bagaimana jika ada orang yang hobinya memelihara burung dalam sangkar? Bukankah sama saja membunuh habitatnya? Baik, ini memang yang tadi tidak disinggung oleh Imam Az-Zahabi tentang masalah membunuh hewan atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Ulama menyendirikan babnya, dan itu umumnya dibahas dalam bab jihad, di mana Nabi SAW mengutus pasukan selalu mengingatkan agar jangan membunuh hewan-hewan dan jangan merusak tanaman. Jadi sini masuk dalam masalah merusak tanaman atau membunuhnya. Tentu ada beberapa hadis juga yang menjelaskan ada beberapa jenis, ya,
tumbuh-tumbuhan dan hewan yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh. Seperti kasus hewan-hewan yang boleh dibunuh, kalajengking yang disebutkan dalam hadis, anjing yang semua tubuhnya berwarna hitam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mendapatkan anjing yang semuanya hitam, maka itu adalah jelmaan dari syaitan. Bunuhlah, semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Contoh, kalajengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya, yang mengganggu manusia. Masuk dalamnya adalah nyamuk, ya, semut di sini kalau sampai mengganggu manusia, ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh. Kalau tidak mengganggu nggak boleh. Dan kita harus tahu ada hadis Nabi SAW lain di riwayat Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Jadi kalau justru ada semut di rumah, disapu, dikeluarin dengan niat ini juga makhluknya Allah, ya sudah saya keluarin, itu dapat pahala. Dibandingkan kita membunuh tanpa alasan. Ada sebuah riwayat Bukhari juga menjelaskan seorang Nabi Allah, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama Nabi itu. Allah murka padanya gara-gara dia pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Lalu kemudian dia marah, semut itu dibunuh, lalu kemudian dia perintahkan pengikutnya untuk membakar seluruh sarang semut di bawah. Di bawah dia, di bawah pohon itu banyak ada sarang semut, dibakar semuanya. Maka Allah SWT mengutus Jibril kepadanya sambil berkata, apakah gara-gara semut satu kamu membunuh semut yang lainnya? Artinya yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu gak usah, gitu kan? Jadi ini jenis hewan yang memang boleh dibunuh dan memang dia berbahaya. Ada jenis hewan yang boleh dibunuh tanpa berbahaya, seperti kita tahu hewan-hewan yang dimakan, ayam kan disembelih, kambing nanti Idul Adha ini, unta, gitu kan, kuda, mungkin ada orang menyembelih kelinci, itu semua boleh, halal. Jadi ini hewan-hewan yang boleh dibunuh. Tapi hewan-hewan yang umumnya tidak ada sebab, tidak ada sesuatu yang berbahaya dari mereka, nggak boleh. Yang diambil daripada hadis jihad tadi, sama dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman yang boleh, seperti misalnya sayur-sayuran yang dicabut sama akarnya, ubi misalnya, gitu kan, semua harus dicabut, dan otomatis mati, gitu kan. Maka itu tidak ada masalah, kena dikonsumsi, gitu kan. Tapi ada tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak ada sebab, tidak dapat, terus tiba-tiba dibakar. Nah itu tidak boleh. Membakar itu berarti sama dengan membakar. Jadi membakar tumbuh-tumbuhan sama dengan membakar hewan, sama dengan membakar makhluk Allah yang lain. Ini tidak dibolehkan. Jadi di sini dipilah ya. Kalau yang mengganggu Anda silahkan, itu kan, itu masih boleh. Bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang, itu tidak ada masalah, karena berbahaya bagi manusia. Kalau enggak maka enggak boleh. Kalau masalah orang memelihara hewan, ini ada bab lagi sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memelihara kucing, ya, memelihara kucing, dan itu Nabi SAW tidak larang. Abu Hurairah nama lainnya Abdurrahman ibn Sakhr, tapi dikenal dengan Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing, karena orangnya suka banyak pelihara kucing. Nah di sini Nabi SAW membiarkan, tidak ada masalah, karena dia merawat hewan-hewan itu, dia merawat. Sebagian ulama mengatakan ini khusus kucing, sebagian yang lain mengatakan masuk di antara semua hewan yang dibolehkan kalau mereka merawatnya. Ada yang mengatakan juga di sini masuk burung. Tapi saya sarankan, saran saya hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustaz, ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, gitu kan? Jadi harus ditundukkan. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina, nah itu baru benar. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya, jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama.
Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya, buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Nggak ada ruh gentayangan, nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, nggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, nggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin, ya. Itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar, ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya, gitu. Kapan, itu sudah mutlak, Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Seperti tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati, ya. Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati, gitu. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini, ya. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan, biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum, apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu memang cepat yang normal, biasa, nggak ada masalah. Terus terjadi kecelakaan, ban tiba-tiba meledak, ya, rusak dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan, berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa, pastinya begitu, pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, tetap kita kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, antara dia dengan Allah. Dia taubat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Ini harus taubat kepada Allah dan mengembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya, mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri. Itu akan kita panjang lebar bahas insya Allah. Maka di sini dia harus lihat, kan? Kalau dia memang sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana, dia terus kecelakaannya, dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama kasus tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara, apakah sudah lepas hukumnya di akhirat? Tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama keluarga-keluarga orang yang terbunuh ini. Di antaranya dalam Islam dia harus bayar denda. Dia itu tergantung yang disepakati oleh peradilan Islam yang ada di sekitar tempat atau tempat dia tinggal.
Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh, jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri, karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah, itu yang dimaksud. Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut, umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja, kan? Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah, jadi memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh, diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama, ada perintah penekanan masalah agama, tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan, fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus. Ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik subur atau tidak, atau secara karakter. Kita cukup melihat keluarga ayahnya, keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya, itu semua dari gen ayah, jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh, saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya. Ya sudah tahulah, gitu kan. Nah, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, misalnya kan lain. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa? Haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan? Haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan
Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawanlah, melawan semaksimal mungkin, dan kalau anda terbunuh anda mati syahid, gitu kan? Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang anda akan mati kok pada saat itu, dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati ya, seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati, itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu kalau datang ajalnya. Malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin jatuh, nggak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin, ini tercanggih menggunakan alat canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir, hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syahid dengan mati nggak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Memang itu subhanallah, kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya bagi orang yang aborsi sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin? Jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang, tadi saya sudah bilang, kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya, gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah boleh atau tidak digugurkan, itu di bawah 4 bulan saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan karena dianggap belum ada ruhnya kalau ada masalah. Apa benar Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup? Ini lebih banyak ulama mendhaifkan, melemahkan riwayatnya, gitu ya. Mendhaifkan riwayatnya. Kalaupun ada yang berpegang pada riwayat ini, itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Umar bin Khattab belum jadi muslim. Bahkan Umar mengatakan dalam hadis Bukhari, dulu sebelum saya mengenal Islam saya pemabuk keras. Mabuk. Salah satu opsi, salah satu riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam, dia bilang, waktu saya keluar, saya setiap pagi sampai malam mabuk, minum terus khamr. Waktu saya keluar mau cari khamr, saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk dekat Ka'bah. Maka saya pun menyelip-nyelip di antara kain kiswanya Ka'bah sampai mendekati Nabi dan mendengarkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Nabi menegur saya dan saya pun syahadat. Salah satu kisahnya. Nah, ada opsi yang ada cerita-cerita yang lain mengatakan Umar masuk dengan cara yang lain, dengan cara adiknya Fatimah yang baca Quran. Tapi seperti itulah gambarannya, gitu kan. Jadi itu apapun yang terjadi, kalaupun dibenarkan, itu adalah sebelum Islam, lain. Sebelum Islam nggak dihitung. Jika di zaman jahiliyah dulu kayak di zaman Fir'aun, jika keluar bayi laki-laki maka dibunuh. Namun di zaman modern seperti saat ini, bayi baru masih di kandungan sudah dibunuh, digugurkan. Orang lebih kejam zaman sekarang ya Ustaz? Ini nggak tahu, Allahu a'lam. Tergantung dia kejamnya seperti apa. Ini kapan sempatnya nih ngetik seperti ini, Masya Allah, rapi benar nih. Baru bahas apa sudah disiapin, bab membunuh. Bagaimana dengan hal pembunuhan karakter, berdosakah? Seperti kasus artis dihujat dan sedang diheboh cuma karena mengatakan ini fitnah. Ini masalah fitnah saja. Fitnah lain lagi ya, itu dosa sendiri, nanti akan ada dosanya, ada bahasannya. Jadi tidak dikatakan ini istilah pembunuhan karakter itu kan cuma istilah. Bunuh tadi kita sudah bilang secara fisik sampai ruhnya orang itu hilang, gitu kan. Tapi fitnah memang lebih berat dosanya daripada membunuh itu. Karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada membunuh. Malah itu lebih berat sebenarnya, gitu kan? Lebih berat daripada masalah ini. Kalau masalah mengirim al-fatihah untuk orang mati dipermasalahkan, bahkan dikatakan penganut Wahabi, sedangkan dengan ada ustadz kawakan di TV yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga dan tidak wajib pakai jilbab, malah diam-diam saja. Gini loh, kalau saya pribadi nggak usah terlalu terpancing dengan apa yang sedang ada, gitu ya. Ini proses, ya proses.
Nanti masyarakat bisa bedain kok. Kalau menurut saya nggak usah ikut-ikutan, sudahlah. Biarkan saja berlalu mereka berbicara. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu kan? Udahlah. Untuk apa habisin energi kalau saya itu untuk ribut-ributan, jor-joran? Kalau saya melihat malah ini banyak orang awam di Indonesia yang tidak mengerti, malah sekarang bertanya, oh begitu ya? Malah mereka jadi mau belajar gara-gara itu kan? Jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosakah? Tentu saja kalau dia disuntik mati, dosa, nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa. Tentu saja tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali, itu dilarang, ya, tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa, itu ijtihad, ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, nah, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat, kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja, maka tidak masuk insya Allah.